Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Dani Sinta Pratama, NRP 191097, Program Studi Manajemen Transportasi Laut. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah yaitu Manajemen Penjaminan Mutu dengan materi yaitu Audit Internal. Terdapat 5 topik pembahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Aspek pertama yang kita bahas adalah apa yang Anda ketahui tentang audit internal. Audit internal adalah proses evaluasi independen atas manajemen risiko dan pengendalian perusahaan, di mana dalam rangka meningkatkan operasi bisnis dan menambah nilai perusahaan. Sedangkan pelaku dari audit internal adalah auditor internal. Biasanya ada pada perusahaan besar, di mana perusahaan tersebut memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan berbagai tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator yang kedua adalah jelaskan bagaimana peranan audit internal dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan pelayaran. Peranan audit internal pada saat ini sangat diperlukan di berbagai institusi, tidak terkecuali untuk pengawasan sehari-hari suatu perusahaan agar dapat dilaksanakan lebih intensif dan lebih efektif tanpa mengurangi tanggung jawabnya. Beberapa peranan audit internal adalah yang pertama, memastikan kebijakan mutu dilaksanakan. Yang kedua, memberdayakan sistem mutu. Yang ketiga, memperbaiki sistem pelayanan. Yang keempat, meningkatkan kinerja pelayanan. Yang terakhir adalah jangan sekedar menjalankan tugas, yakni adanya perubahan-perubahan yang harus dijalankan dalam suatu perusahaan. Indikator yang selanjutnya adalah jelaskan tujuan dan manfaat adanya audit internal dalam suatu perusahaan. Yang pertama, menunjukkan diri sebagai perusahaan yang taat hukum. Proses audit internal merupakan salah satu peraturan yang wajib dijalankan oleh setiap perusahaan. Keberlangsungan proses ini akan menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap aspek dari perusahaan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada. Audit internal juga merupakan bentuk persiapan suatu perusahaan sebelum dilaksanakannya audit eksternal. Sebuah perusahaan yang telah lulus dari proses audit internal dan juga eksternal akan memiliki nilai lebih di mata klien atau konsumen. Perlindungan terhadap aset perusahaan. Salah satu cara untuk melindungi aset perusahaan yang ada adalah dengan mengenali resiko yang dapat membahayakan tersebut, terutama resiko yang berasal dari dalam lingkungan perusahaan. Audit internal akan membantu pihak manajemen untuk menemukan permasalahan yang ada, serta mengambil tindakan pencegahan dan perbaikan lebih lanjut. Selain mengidentifikasi masalah dan risiko, proses audit internal juga akan mendokumentasikan semua langkah yang diambil untuk meringankan tingkat risiko yang dihadapi, sebagai catatan evaluasi di masa yang akan datang. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Ada kalanya kondisi yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses audit internal menjadi salah satu cara untuk memastikan kesesuaian antara SOP dan kondisi di lapangan. Proses ini juga akan membuktikan apakah SOP yang ada merupakan prosedur yang tepat dan menghadapi resiko yang dihadapi suatu perusahaan. Proses audit internal akan menghasilkan rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan aspek-aspek yang masih memiliki kekurangan-kekurangan. Yang terakhir adalah memanajemen perusahaan. Menurut Sukrisno Agus mengemukakan bahwa tujuan dari internal audit adalah membantu memanajemen perusahaan menjalankan tugas melalui analisis, penilaian, dan pemberian saran dan masukan mengenai kegiatan ataupun program. Indikator yang selanjutnya adalah apabila suatu perusahaan tidak melakukan audit internal, efek apa yang akan timbul? Jadi, seiring dengan laju pertumbuhan perusahaan, audit internal semakin dibutuhkan karena adanya kebutuhan dari pemerintah, pemegang saham, analisis keuangan, investor, dan publik untuk menilai performa manajemen dan operasional perusahaan. Untuk mengetahui kebutuhan tersebut, maka timbullah audit manajemen sebagai sarana yang reliable atas pelaksanaan tanggung jawab dalam memberikan analisis, penilaian, dan rekomendasi atas aktivitas yang dikerjakan. Lalu apa yang terjadi pada kenyataannya perusahaan tidak pernah melakukan audit? Berikut beberapa kerugiannya. Yang pertama adalah kredibilitas perusahaan dinilai tidak baik di hadapan pemegang saham, investor, pemerintah, karena tidak menyajikan laporan keuangan yang handal. Yang kedua, resiko terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen.
Yang ketiga, tidak memiliki dasar yang dapat dipercaya untuk menyiapkan surat pemberitahuan pajak yang diserahkan kepada pemerintah. Dan yang terakhir adalah menghadapi hambatan dalam hal permodalan, terlebih jika menggunakan sumber pembiayaan dari luar. Tidak bisa dipungkiri jika dunia usaha memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap auditing. Audit dimaksudkan untuk meningkatkan nilai informasi yang didapatkan dari proses akuntansi dengan melakukan berbagai penilaian terhadap informasi tersebut, dan kemudian mengkomunikasikan hasil penilaian kepada pihak yang berkepentingan. Indikator yang selanjutnya adalah bagaimana peran penting dari adanya audit internal di suatu perguruan tinggi. Audit internal sangat diperlukan dalam perguruan tinggi. Dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu atau SMM yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu perguruan tinggi tersebut yang ingin dicapai dan tertuang dalam manual mutu. Audit internal dalam perguruan tinggi dikenal dengan audit mutu internal yang disingkat dengan AMI. Merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi tersebut sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi tersebut. Sekian pemaparan materi tentang audit internal pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.